Eric Ling berdiri di tengah angin dan hujan, menatap dua pohon osmanthus. Kak Eric Ling, kenapa kamu menangis? Karen Adriana yang mengeluarkan serbet untuk menyeka air mata Eric Ling. Eric Ling dengan cepat berbalik, aku tidak menangis, hujanlah yang mengalir ke mataku. Oh, Karen Adriana yang tidak banyak bertanya. Dia menyimpan serbetnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, hujan semakin deras. Ayo masuk. Ketika dia datang ke ruang tamu, Karen Adriana yang menuangkan secangkir teh panas untuk Eric Ling dan mengeluarkan handuk kering untuk menyeka tetesan di tubuhnya. Ayah keluar mengambil sampah, ibu akan melakukan pekerjaan kecil, baru akan kembali di malam hari. Eric Ling mengambil sebungkus rokok dari sakunya, menyalakan satu dan mengambil napas dalam-dalam. Setelah dia tenang, apa yang akan dilakukan bibi? Ibuku bodoh, jadi dia melakukan pekerjaan kuli, kata Karen Adriana yang dulu bekerja di pabrik sepatu kecil di dekatnya. Kemudian, pabrik sepatu tutup, dan ada tempat kerja di dekat situs konstruksi ayah, jadi ibuku pergi. Situs konstruksi. Eric Ling mengerutkan kening. Ya, itu membuat rumah untuk orang. Seorang pengembang sedang membangun lingkungan baru di dekatnya. $200 sehari. Tapi sangat lelah. Karen Adriana yang berbicara di belakang. Agak serak. Seorang wanita berusia 50-an pergi bekerja sebagai kuli di lokasi konstruksi. Tak perlu dikatakan lagi, dia tahu itu sangat sulit. Kerja keras di lokasi konstruksi bahkan tidak bisa dilakukan oleh orang muda, apalagi orang tua. Ini semua ketidakmampuanku. Jika bukan karenaku, keluargaku tidak akan begitu sengsara. Aku minta maaf kepada orang tuaku, kata Karen Adriana yang matanya lembab ketika aku masih di sekolah kedokteran. Sedang diintimidasi seperti itu. Pekerjaan serius orang tuaku hilang, dan kaki ayahku lumpuh. Aku selalu ingin menghasilkan lebih banyak uang dan membuat orang tuaku lebih baik. Kakak Eric Ling, aku tidak berguna, kata Karen Adriana yang dan menangis. Eric Ling memeluknya dan berkata dengan lembut, kamu masih muda. Di masa depan, kamu pasti akan membuat paman dan bibi menjalani kehidupan yang baik. Semua orang akan melakukan kesalahan, dan setiap orang akan menanggung beban besar dalam hidupnya. Hanya ketika kita maju terus, kita bisa melangkah menuju masa depan yang cerah dan memenuhi harapan. Ku yakin kamu bisa melakukannya. Ketika dia mengatakan ini, tangan Eric Ling yang memegang rokok bergetar. Jika bicara tidak berguna, maka dirinya adalah orang yang paling tidak berguna di dunia. Dirinya pelatih Longya, tapi di Gunung Lanos, 50.000 prajurit Dragon Fang terkubur dalam es dan salju semalaman. 50.000 keluarga, 50.000 istri, 50.000 orang tua, dan istri dan anak yang tak terhitung jumlahnya. Semua rasa bersalah ini, semua beban ini, bukankah merupakan tanggungan Eric Ling sendirian? Selama 3 tahun, Eric Ling hidup dengan rasa bersalah dan penyesalan. Kak Eric Ling, benar-benar bisakah aku? Karen Adriana yang mendongak, serius. Ya, karena seperti Kendrian yang, kamu memiliki sifat pantang menyerah dan kemauan pantang menyerah. Jika kemauan tidak mati, semuanya akan menjadi kenyataan. Eric Ling katakan tegas. Iya. Karen Adriana yang menyeka air matanya dan merasa jauh lebih baik, sebentar lagi senja. Kamu menungguku di sini. Aku akan pergi membeli sayuran di dekat sini. Ketika orang tuaku kembali, kamu bisa tinggal untuk makan malam. Eric Ling tidak menolak. Setelah Karen Adriana yang pergi, Eric Ling memandangi rumah lusuh itu sendirian. 2 kamar, ruang tamu kecil, dapur dan kamar mandi sangat kompak. Ruangan besar memiliki pencahayaan yang baik, yang diserahkan kepada Karen Adriana yang kamar kecil dengan hanya 6 meter persegi tinggal Tanto Yang dan Sulan. Eric Ling berjalan ke kamar Karen Adriana yang kamar tua itu tertata rapi. Meja, rak buku kecil, lalu tempat tidur dan lemari. Rak buku penuh dengan buku, yang sebagian besar adalah buku kedokteran, tetapi hanya sedikit yang buku akting.
Dapat dilihat bahwa yang paling ingin dipelajari Karen Adriana yang adalah kedokteran. Selain dua kategori ini, ada banyak novel. 3 di antaranya sangat menonjol, Menantu Laki-laki, Segel Cahaya, Dr. S. Penulis diukir dari akar kayu. Eric Ling tidak bisa tidak membuka ketiga buku ini dan melihat bahwa dia telah membuat catatan di banyak tempat di halaman. Sepertinya dia telah membacanya lebih dari sekali. Ada juga beberapa buku militer. Di ruang terpisah, ada buku catatan hitam. Eric Ling membukanya, itu buku harian. Ratusan halaman penuh. Buku harian terbaru adalah tentang apa yang terjadi di restoran Whitney beberapa hari yang lalu. Karen Adriana yang mencatat secara rinci apa yang terjadi pada waktu itu, dan menulis kalimat di akhir, kakak Eric Ling memberi aku perasaan yang sangat akrab. Aku hanya melihatnya 2 kali, tapi itu seperti kakakku. Darinya, aku melihat cahaya dan harapan. Membuat kerinduanku pada kakakku selama bertahun-tahun, menjadi reda. Eric Ling tidak bisa melepaskan ini untuk waktu yang lama. Melihat lebih jauh ke depan, dirinya menemukan bahwa Karen Adriana yang menulis buku harian setiap hari, dia hanya mencatat hal-hal menarik ketika itu terjadi. Yang pertama direkam adegan makan malam Lulu Zhang dan pertemuan pertama Karen Adriana yang dengan Eric Ling. Kalimat terakhir adalah, penampilan Eric Ling mengingatkanku pada kakakku. Aku pikir bisa mengetahui keberadaan kakak laki-lakiku, tetapi aku kecewa. Dia hanya mantan kawan seperjuangan. Aku tidak tahu apakah kakakku masih hidup. Jika tidak lagi, aku tidak tahu aku akan bagaimana. Kalimat biasa, eksposisi biasa, tapi merekam pikiran gadis hijau. Eric Ling membaca lebih jauh dan menemukan bahwa Karen Adriana yang adalah orang yang baik dan berhati hangat, tetapi memiliki harga diri yang sangat rendah, menyalahkan diri sendiri, rasa bersalah. Hingga ada sebuah buku harian yang menarik perhatian Eric Ling. Itu 2 tahun lalu. Karen Adriana yang diterima di Universitas Kedokteran Zhonghai Medical University dengan hasil yang sangat baik dan menjadi pekerja magang lapangan. Tetapi dirinya bertemu seorang pengganggu di universitas. Seorang pengganggu adalah pemimpin universitas. Terpesona akan kecantikan Karen Adriana yang membuat dirinya mabuk di sebuah pesta dan memberikannya kepada gangster lain untuk ditiduri dan sesuai dengan kejahatan dilakukan di lapangan, juga membuat video dan memasangnya di website sekolah. Ketika Karen Adriana yang mengetahuinya, dia akan memotong pergelangan tangannya di kamarnya. Ayahlah yang mengetahuinya tepat waktu untuk menghentikannya. Setelah itu, Tanto yang bergegas ke sekolah dan memukuli si pengganggu. Beberapa hari kemudian, sekelompok orang berbaju hitam masuk ke rumah dan menghancurkannya, langsung mematahkan kaki Tanto yang membuatnya cacat seumur hidup, dan menusuk salah satu telinga Sulan. Akibatnya, Sulan sekarang hanya memiliki satu telinga untuk mendengar. Di bawah operasi pengganggu, unit mengusir Sulan dan Tanto yang kartu identitas mereka masuk daftar hitam, dan perusahaan formal biasa tidak akan mempekerjakan mereka. Inilah mengapa Tanto yang hanya bisa bertahan hidup dengan memulung sampah, sedangkan Sulan hanya bisa pergi ke beberapa pabrik untuk menjadi kuli. Belakangan, demi mengumpulkan uang untuk mengobati Tanto yang, Sulan diam-diam menjual darah dan akhirnya menjual ginjalnya, namun tetap gagal menyembuhkan kaki Tanto yang. Karena rumah sakit biasa tidak menerimanya, ada noda di arsipnya. Aku ingin bunuh diri beberapa kali, tapi aku tidak bisa melepaskan orang tuaku. Kakakku belum kembali selama 10 tahun. Jika aku meninggalkan dunia ini, orang tuaku harus mati sendirian, dan tidak akan ada siapa-siapa untuk mati. Aku, Karen Adriana yang memilih untuk menjalani hidup karena aku ingin merawat kedua orang tua dengan baik. Belakangan, Karen Adriana yang kembali bersekolah dan diterima di Institut Kesenian Zhonghai. Awalnya universitas tidak diterima karena ada noda. Belakangan, dengan bantuan Jenny Hu, dia nyaris tidak masuk Institut Kesenian Zhonghai. Setelah masuk sekolah, Karen Adriana yang ingin mengambil peran. Tapi perusahaan film biasa tidak mempekerjakan dia. Karena noda, karir akting Karen Adriana yang sangat menyedihkan.
Kakak, kapan kamu akan kembali? Aku tidak tahan sendirian. Kamu adalah harapanku untuk hidup. Aku tidak ingin menjadi beban orang tuaku sepanjang waktu. Aku sangat lelah, sangat pahit, begitu tidak nyaman. Kakak, aku merindukanmu. Di mana kamu? Kakak, aku akan menunggumu, sepanjang waktu, sepanjang waktu. Menunggumu kembali. Orang tuaku memikirkanmu. Memegang buku catatan dan melihat kata-kata di atasnya, hati Erik Ling hancur. Air mata, sekali lagi mengalir, tik, 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 jatuh di atas kertas, membasahi tulisan tangan di atas. Erik Ling telah mencoba untuk menemukan nama pengganggu dan informasi terkait, tetapi dia telah mencari di seluruh buku catatan dan belum menemukannya. Hanya satu halaman robek di tengah. Halaman robek itu terjadi pada hari-hari ketika pengganggu menggertak Karen Adriana yang. Pada saat ini, ada suara langkah kaki di luar pintu. Erik Ling dengan cepat meletakkan kembali buku catatannya dan mengeringkan air matanya. Kakak Erik Ling, apa yang kamu lakukan di kamarku? Karen Adriana yang bergegas masuk dengan keranjang sayur dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada. Hanya untuk melihat di mana kamu biasanya belajar. Erik Ling berpura-pura melihat sekeliling. Kamu tidak menyentuh barang-barangku, kan? Kata Karen Adriana yang. Tidak. Apakah aku terlihat seperti orang begitu? Kemampuan Erik Ling untuk berbohong benar-benar kelas 1. Wajahnya tidak merah dan dia kehabisan napas. Sepertinya tidak. Karen Adriana yang merendahkan hatinya dan berkata, aku akan mencuci sayuran dan memasak. Orang tuaku akan segera kembali. Maukah kamu membantuku? Bagaimana kalau aku akan memasak saja, kan? Kamu bisa memasak juga. Karen Adriana yang terlihat terkejut. Dalam kesannya, Erik Ling cuma mampu menekan para pemimpin puncak keluarga Han dengan kekuatannya sendiri. Bisakah pria sebesar itu memasak? Tentu saja. Masakanku masih enak. Sini aku yang akan turun tangan. Erik Ling mengambil keranjang dan langsung pergi ke dapur. Dapur sedang membakar batu bara, tidak nyaman untuk memasak. Tapi Erik Ling membuat makan malam yang enak dengan keterampilan memasaknya yang bagus. Karen Adriana yang tertegun, wow, kamu memiliki semua jenis warna, aroma, dan rasa. Saudara Erik Ling, kamu sangat luar biasa, tidak buruk. Ketika bibi dan paman kembali, mereka bisa makan langsung. Erik Ling melepas celemeknya, membersihkan tangannya dan mengobrol dengan Karen Adriana yang di ruang tamu, menunggu Sulan dan istrinya pulang. Saat malam tiba, rumah itu diterangi oleh lampu tungsten kuning tua. Menjelang pukul 9, Sulan membantu mendorong sepeda roda 3 penuh sampah ke gerbang. Erik Ling dan Karen Adriana yang maju untuk membantu. Hasil panen hari ini sangat bagus. Tanto yang dalam suasana hati yang baik, pada hari hujan, ada beberapa pemulung di jalan. Panenku hari ini bisa sama dengan panen beberapa hari sebelumnya. Karen, Erik Ling ada di sini, kamu tidak memanggilku lebih awal, jadi aku bisa kembali lebih awal. Sudahlah, kamu cepat mandi dan makan malam. Jangan biarkan Erik menunggu terlalu lama, desak Sulan. Setelah cukup makan dan minum, Karen Adriana yang membantu Sulan membersihkan piring dan sumpit, sementara Tanto yang datang ke halaman sendirian dan mengeluarkan pipa untuk merokok. Paman, ambil milikku. Erik Ling menyerahkan satu. Era ini sedih melihat dia masih merokok tembakau kering dengan pipanya. Kalau begitu aku akan mengambil satu. Tanto yang memegangnya di mulutnya, menyalakannya dan mengisapnya dengan nyaman. Sulan sangat senang saat melihatmu datang tadi. Keluarga kami sudah lama tidak ramai. Erik, paman di sini berterima kasih. Erik Ling berkata, paman, malu mengatakannya. Aku yang harus mengucapkan terima kasih. Kalianlah yang membuatku bisa mewakili Kendrian yang untuk berbakti pada kalian. Dua orang duduk di halaman, merokok dan minum, mengobrol untuk waktu yang lama. Erik Ling tiba-tiba berkata, Paman Tanto. Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Tolong jangan keberatan. Tanto yang sedikit mabuk dan berkata terus terang, kamu dan aku jangan sungkan. Katakan saja, aku tidak keberatan.
Siapa nama pengganggu yang mematahkan kakimu? Kata Eric Ling. Bang. Sebelum Tanto yang bisa menjawab, dia langsung tertidur di atas meja. Eric Ling menghela nafas dan bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal pada Sulan, Karen Adriana yang, Karen, Bibilan, paman minum terlalu banyak, aku harus kembali juga. Karen, antar kakakmu. Sulan bertanya. Karen Adriana yang mengirim Eric Ling keluar, dan Eric Ling meninggalkan nomor teleponnya sendiri, jika terjadi sesuatu di masa depan, tolong hubungi aku. Kakakmu belum kembali. Dari sekarang, aku akan menjadi kakakmu. Terima kasih kakak, aku pasti akan mendengarkanmu dan hidup kuat. Karen Adriana yang sangat senang. Setelah Eric Ling pergi, Karen Adriana yang berdiri di depan gerbang dan menunggu lama sebelum kembali ke halaman. Melihat Tanto yang duduk di bawah atap sambil merokok, Karen Adriana yang mau tak mau berkata dengan penasaran, apakah kamu minum terlalu banyak barusan? Tanto yang menarik napas dalam-dalam, bagaimana aku bisa minum terlalu banyak, aku hanya tidak ingin menjawab pertanyaan Eric Ling. Karen Adriana yang penasaran, pertanyaan apa yang dia tanyakan padamu? Tanto yang menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa. Hanya ingin memberiku sejumlah uang. Aku tidak ingin menolaknya di depan umum dan hanya berpura-pura mabuk. Dalam beberapa hari terakhir, usaha keras dari Tuan Ling menyebabkan keluarga Song tidak bisa mengangkat kepala mereka, tersebar di kelas atas Zonghai. Tak terhitung banyaknya keluarga besar yang tersadar, ternyata kota Zonghai tidak hanya memiliki 5 keluarga besar, tetapi juga seorang Tuan Ling yang mampu bersaing dengan 5 keluarga besar. Berita itu sampai ke keluarga Han. Keluarga Han dari atas sampai bawah, semua ketakutan. Samuel Han, Sarah Han, dan Victor Han yang duduk di Villa 55 di Genting, merasa kedinginan di sekujur tubuh. Ketika Nicholas Chen dan Bisma Rui mulai meratakan lamar boxing center sebelumnya, keluarga Han sangat gembira. Berpikir Nicholas Chen yang benar saja, dia langsung meratakan lamar boxing center milik Tuan Ling. Keluarga Han telah mendapatkan kembali kebanggaannya. Kemudian, keluarga Han mengetahui bahwa Nicholas Chen telah menjadi master tinju dan dipekerjakan oleh Serikat Tinju sebagai konsultan untuk master tinju. Semua orang keluarga Han senang, dengan kegembiraan luar biasa, dan keluarga Han setuju. Dengan para master seperti Nicholas Chen yang mendukung keluarga Han, kemunculan kembali keluarga Han sudah dekat. Meskipun Tuan Ling memiliki beberapa keterampilan, dia masih tidak bisa melawan Nicholas Chen. Lamar boxing center diratakan sampai menimbulkan banyak korban sehingga tidak berani bersuara. Pada saat itu, Samuel Han sedikit bermimpi. Apa hebatnya cuma ditendang keluar SPZ. Selama mereka bisa merapat pada keluarga Song yang lebih besar, mereka bisa bergabung dengan serikat pekerja tinju yang lebih berat dari SPZ di masa depan. Keluarga Han bisa melangkah lebih jauh. Tapi setelah beberapa hari, kabar buruk datang. Tuan Ling pergi ke pertemuan sendirian dan membunuh Bisma Rui dan Nicholas Chen di depan Bobby Song. Dan seluruh keluarga Song tidak bisa mengangkat kepala mereka. Setelah itu, keluarga Song mengirim banyak orang untuk meminta maaf dan memberi kompensasi kepada korban tewas dan terluka di lamar boxing center. Keluarga Han meledak. Victor Han sedang duduk di sofa, menggertakkan giginya. Aku tidak menyangka Tuan Ling begitu pintar sehingga bahkan keluarga Song tidak bisa mengangkat kepala mereka. Kali ini, harapan kami untuk kebangkitan keluarga Han sudah hancur semua. Mentalitas Sarah Han juga sangat eksplosif. Siapa Tuan Ling ini? Mengapa kami belum pernah mendengarnya sebelumnya? Kami telah menyinggung orang yang begitu mengerikan tanpa alasan. Di masa depan, tidak bisakah Tuan Ling menghancurkan kami hanya dengan kata-katanya? Samuel Han berkeringat dingin, dan pakaiannya basah oleh keringat. Tuan Ling memang mengerikan. Di depan seluruh konferensi tinju, dia langsung membunuh Nicholas Chen dan Bisma Rui. Juga membuat keluarga Song menghadapi skandal. Bahkan Bobby Song yang agung hanya bisa menyingkir. Keluarga Han kita sudah berakhir. Semua harapan Samuel Han melawan Tuan Ling pupus.
Biasanya karena Nicholas Chen dan raksasa seperti keluarga Song, Samuel Han melihat kemungkinan bergulat dengan Tuan Ling. Sekarang, semua kemungkinan ini hancur. Sarah Han meratap, apakah keluarga Han kita benar-benar ingin melemah sejak saat ini? Victor Han panik dan berkata, kami mengundang Nicholas Chen kembali, dan kami membayar untuk meratakan lamar boxing center. Aku khawatir Tuan Ling itu akan segera datang. Jika keluarga Han kita tidak memikirkan cara yang baik untuk menghadapinya, aku khawatir Tuan Ling akan muncul dalam beberapa menit dan memusnahkannya. Samuel Han merosot kembali di sofa, jika Tuan Ling datang kepada kami untuk meminta pertanggungjawaban, keluarga Han kami akan benar-benar berakhir. Sarah Han berkata, kakak, mengapa kita tidak pergi ke salah satu dari 5 keluarga besar sekarang? Keluarga Ma telah meninggalkan kita, dan sekarang bahkan keluarga Song kewalahan oleh Tuan Ling, kami tidak dapat mengangkat kepala kami di bawah tekanan, maka kami akan pergi ke keluarga dinasti Tang, atau 2 keluarga lainnya, sehingga kami dapat bertahan hidup. Samuel Han menggelengkan kepalanya, keluarga dinasti Tang selalu terlibat dalam transportasi, dan kami tidak memiliki kontak bisnis. Selama bertahun-tahun, aku sangat sedikit berhubungan dengan keluarga Tang, berlindung di keluarga Tang, aku khawatir itu tidak pantas. Kalau begitu pergi kedua lainnya, kata Sarah Han. Itu bahkan lebih tidak mungkin. 2 keluarga lainnya lebih misterius. Aku belum pernah melihat pemimpin tertinggi dari 2 keluarga ini sampai sekarang. Jika kita berlindung dengan gegabah, orang hanya akan memperlakukan kita seperti menghukum satu orang untuk memperingatkan orang lain. Jika kita harus berlindung, satu-satunya harapan adalah keluarga Tang. Aku sudah beberapa kali bertemu dengan keluarga Tang. Mungkin kita bisa berhubungan. Sarah Han sedikit lega, mari kita coba berhubungan dengan keluarga Tang. Keluarga Tang adalah monopoli semua perusahaan transportasi di Zhonghai. Mereka kuat, meskipun tidak sekuat keluarga Song, mereka salah satu dari 5 keluarga besar. Hanya dengan dukungan keluarga Tang kita bisa bertarung dengan Tuan Ling. Baik, siap-siap, kita akan segera mengunjungi keluarga Tang, kata Samuel Han. Kalau mereka bersedia, aku Samuel Han tidak akan segan-segan bergabung dengan keluarga dinasti Tang. Victor Han berkata dengan suara keras, ini adalah satu-satunya harapan bagi keluarga Han kami untuk bertahan hidup, dan itu juga satu-satunya kemungkinan bagi kami untuk melawan Tuan Ling. Pesan datang ke keluarga Su. Seluruh keluarga Su juga gempar. Nenek Su mengundang Chandra Su, Daniel Su, Willy Han, dan lainnya untuk membahas masalah tersebut. Tuan Ling pergi ke pertemuan sendirian, kata Willy Han. Dia membunuh Nicholas Chen dan Bisma Rui di depan umum di konferensi tinju, yang membuat Bobby Song tidak bisa mengangkat kepalanya. Energi Tuan Ling jauh di luar imajinasi kita. Daniel Su berkata, Bobby Song adalah keluarga terbesar kedua di 5 keluarga besar Zhonghai, dan dia dipukuli oleh Tuan Ling. Dan Tuan Ling mendukung Winda. Meskipun keluarga Su berkembang pesat, kita harus berjaga-jaga terhadap Tuan Ling ini. Kami memiliki banyak perselisihan dengan Winda sebelumnya, yang menyebabkan Tuan Ling berdiri di sisi yang berlawanan dengan kami, kata Chandra Su. Tapi dilihat dari energi Tuan Ling saat ini, jika ingin berurusan dengan keluarga Su, ini hanya beberapa menit. Memang benar keluarga Han sekarang melompat-lompat seperti semut di panci panas, mencoba bertahan hidup, kata Nenek Su. Dikatakan bahwa keluarga Han berlindung dengan Nicholas Chen dan keluarga Song. Setelah keluarga Song ditekan oleh Tuan Ling kali ini, keluarga Han telah kehilangan rasa kepatutannya dan berencana untuk mengungsi ke keluarga Tang menemukan cara untuk bertahan hidup. Daniel Su berkata, keluarga Han berada di balik pembunuhan lamar boxing center. Keluarga Han sekarang bertindak atas kebijaksanaannya sendiri. Dia takut Tuan Ling akan meminta pertanggungjawaban mereka. Jadi, keluarga Su harus segera memperbaiki hubungannya dengan Winda, kata Nenek Su. Kalau tidak, setelah membuat marah Tuan Ling di belakangnya, aku takut keluargaku, keluarga Su, juga akan menghadapi bencana. Daniel Su tidak mau.
Tapi tidak punya pilihan selain menggertakkan gigi dan berkata, demi masa depan keluarga Su, aku benar-benar ingin melepaskan masa lalu dan mendapatkan kembali adik Winda. Apakah nenek punya cara tertentu? Besok aku akan pergi ke rumah sakit Husada untuk menemui Winda secara langsung dan mengundangnya pulang untuk makan malam, kata Nenek Su. Di masa depan, kalian masing-masing harus memperlakukannya sebagai anggota keluarga sendiri. Tidak boleh ada lagi perbedaan pendapat. Daniel Su bergumam, Nenek, apakah kamu akan membiarkan keluargaku, keluarga Su, merapat ke Tuan Ling? Bisa atau tidak masih belum tahu. Keluarga Su kami terlalu ringan, bicara sendiri saja tidak berguna, itu tergantung pada sikap Tuan Ling. Tapi setidaknya, kita tidak boleh menyinggung Tuan Ling. Nenek Su berkata, di mata orang awam, Zonghai masih aman dan semarak. Tapi di kelas atas, itu menyebabkan kegemparan. Tuan Ling, yang menghancurkan keluarga Song, tersebar di seluruh dunia kota Zonghai. Keluarga besar mulai memperhatikan nama Tuan Ling. Mereka tidak tahu siapa Tuan Ling. Saat ini, Eric Ling, mengendarai sepeda motor bekas, berhenti di pintu pasar sayur tua dan pergi ke pasar untuk membeli sayuran dengan keranjang sayuran. Bertengkar dengan petani sayur untuk 2 sen. Itu 1 jam kemudian ketika dirinya keluar. Eric Ling mengendarai motornya ke komplek taman. Aku sudah lama tidak pulang. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Rani Zhou. Eric Ling, membawa sekeranjang sayuran, mengetuk pintu gedung 147. Ini jam 10 pagi. Ini bukan akhir pekan. Winda Su harusnya pergi bekerja. Rani Zhou lah yang membuka pintu. Rani Zhou mengenakan congsam ungu. Berpenampilan bagus, wajah tersenyum. Tampaknya hidup telah sangat baik baru-baru ini. Melihat Eric Ling, Rani Zhou yang membuka pintu sedikit terkejut, mengapa kamu di sini? Winda pergi bekerja. Sejak Eric Ling menyelamatkan Winda Su dari William Zhang Lin di depan umum terakhir kali, sikap Rani Zhou terhadapnya telah meningkat pesat. Setidaknya kata-katanya tidak akan terlalu kejam. Aku di sini menjengukmu, kata Eric Ling. Untukku, kamu tidak ingin menceraikan Winda, kan? Tidak ada gunanya mencariku tentang ini. Setelah Winda bicara terakhir kali, dia berbicara kepadaku tentang pernikahannya. Aku tidak akan ikut campur. Eric Ling berkata, aku tahu, aku hanya datang untuk melihatmu. Rani Zhou tidak banyak bicara, dan membiarkan Eric Ling masuk. Setelah memasuki pintu, Eric Ling membawa keranjang ke dapur dan mulai mencuci dan memasak. Eric Ling yang selalu mengurus semua pekerjaan rumah tangga, seperti membersihkan lantai dan memasak, dan itu tidak berubah dalam 3 tahun. Rani Zhou sudah lama terbiasa dengan Eric Ling melakukan pekerjaan rumah, namun hari ini Rani Zhou merasa sangat tidak nyaman. Dirinya selalu berpikir Eric Ling aneh, dia menanyakan alasannya beberapa kali, tetapi Eric Ling tidak menjawab. 2 jam kemudian, 12 hidangan lezat ada di atas meja. Eric Ling menyajikan Rani Zhou semangkuk nasi, bibilan, makanlah. Eric Ling, ada apa denganmu? Rani Zhou merasa malu. Eric Ling sendiri makan semangkuk nasi dan makan banyak, aku sudah lama tidak pulang, jadi aku hanya ingin memasak makanan untuk bibilan. Rani Zhou mengambil beberapa gigitan dan menemukan bahwa keterampilan kuliner Eric Ling telah meningkat lebih jauh, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil beberapa gigitan lagi. Eric Ling berkata, kamu memakan makananku, akan malu untuk menolak permintaanku. Aku ingin meminta bantuan bibilan. Rani Zhou memakan makanan di mulutnya dan hampir memuntahkan. Aku tahu itu benar-benar tidak ada yang baik. Kamu berani mengalahkan William Zhang dan menyelamatkan Winda. Kamu juga seorang pemuda dengan sedikit gengsi. Bagaimana aku bisa membantumu? Dalam kesan Rani Zhou, Eric Ling adalah pemuda berani, itu bagus untuk Winda Su, itu saja. Aku ingat kamu dan Bobby Sun adalah teman sekelas di kampus, kata Eric Ling. Bobby Sun yang mana? Tanya Rani Zhou penasaran. Bobby Sun, yang sekarang menjadi rektor Universitas Kedokteran Zonghai, kata Eric Ling. Kami memang sekelas,
dan dia pernah mengejarku, kata Rani Zhou. Aku ingin meminta Bibi Lan untuk membuat janji dengan Bobby Sun, kata Eric Ling. Ini semua hal lama. Dia dan aku sudah putus. Dia juga tidak mengejarku dulu, kenapa aku harus mengajaknya? Tidak, aku orang yang berprinsip. Wajah Lani Zhou memerah. Aku yang akan menemuinya jika kamu membuat janji, kata Eric Ling. Eric Ling, apa yang kamu lakukan? Rani Zhou semakin bingung. Aku juga mahir dalam pengobatan, kata Eric Ling. Aku pernah mendengar bahwa Bobby Sun sekarang adalah seorang dokter hebat di bidang medis kota Zonghai. Dia memiliki banyak pengetahuan medis. Aku hanya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan padanya. Apakah kamu juga mahir dalam kedokteran? Mengapa aku tidak melihatnya? Rani Zhou dengan curiga berkata, kamu tidak menipuku, kan? Eric Ling berkata, bagaimana mungkin? Aku serius. Ayo, Bibi Lan makan sepotong daging lagi, rasanya sangat enak. Rani Zhou sangat baik, oke. Aku buat janji. Oh, aku tahu aku tidak boleh makan ini. Eric Ling tertawa, dan berinisiatif memberi Rani Zhou beberapa rebung lagi, makan lebih banyak, ini enak. Semuanya dibuat untukmu. Kamu harus segera mencobanya. Oh, tidak apa-apa, sudah cukup. Jangan dijepit. Rani Zhou sangat gembira. Eric Ling menyaksikan adegan ini dan tiba-tiba merasa lega. Di masa lalu, Rani Zhou menganggap Eric Ling rendahan, selalu mengejek dan sinis. Tetapi pada saat ini, Eric Ling tiba-tiba merasa bahwa dia adalah seorang wanita, dia hanya sombong. Dia adalah pria setinggi 7 kaki dan tidak boleh bermusuhan dengan wanita seperti itu. Terima kasih banyak kalau begitu. Universitas Kedokteran Zonghai adalah perguruan tinggi kedokteran terbaik di Zonghai, dan juga di jantung staf medis yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai rektor Fakultas Kedokteran, Bobby Sun telah memenangkan banyak pujian dan telah menjadi pemimpin Fakultas Kedokteran. Dia memiliki otoritas tinggi di bidang medis. Hanya proyek ramuan, proyek penelitian medis skala besar, yang dapat membuat Bobby Sun maju. Biasanya, sebuah rumah sakit besar ingin mengundang Bobby Sun, tetapi tidak ada orang lain yang mampu melakukannya. Universitas Kedokteran Zonghai dekat dengan Institut Kesenian Zonghai dan dekat dengan Danau Jati. Ada paviliun teh di tengah Danau Jati. Jalan kuda teh kuno. Duduk di paviliun teh, kita bisa melihat pemandangan Danau Jati yang indah, tempat yang bagus untuk bertemu orang-orang cantik. Bobby Sun datang ke sini lebih awal, memilih tempat terpencil, memesan sepanci longjing, terus menata rambutnya, dan diam-diam menunggu kedatangan Rani Zhou. Pada awalnya, Rani Zhou adalah bunga kelas di kelas, dengan pengejar yang tak terhitung jumlahnya, Bobby Sun adalah salah satunya. Sangat disayangkan bahwa cinta tidak berbalas. Sekarang, Rani Zhou berinisiatif untuk mengajak dirinya keluar, dan Bobby Sun mengenakan setelan yang menurutnya paling tampan, dan pergi ke penata rambut untuk memotong rambut, mencoba mencari tahu apa yang akan terjadi. Ternyata Eric Ling yang datang. Halo, Dekan Sun. Eric Ling berada di kota. Bobby Sun melihat sekeliling dan tidak melihat orang lain. Jangan lihat, Bibi Lan yang mengajakmu berkencan, kata Eric Ling. Kamu hanya menantu dari keluarga Su. Apa yang kamu inginkan dariku? Sungguh sial, kata Bobby Sun, yang akan pergi. Tunggu sebentar, kata Eric Ling. Eric Ling, kamu hanya menantu keluarga Su. Bagaimana kamu bisa berbicara denganku? Jika bukan karena Rani Zhou, aku tidak akan datang ke janji sama sekali. Bobby Sun memiliki wajah yang kejam. Menurutmu aku tidak memenuhi syarat untuk berbicara denganmu? Eric Ling mengeluarkan sebuah dokumen dan menyerahkannya kepada Bobby Sun, lihat yang ini. Apa-apaan ini? Dengan terengah-engah, dia membuka file itu dan tampak terkejut. Setelah meletakkan file itu, dia melihat ke arah Eric Ling dan berkata, aku hanya ceroboh. Bobby Sun duduk lagi dan menawarkan untuk menuangkan teh untuk Eric Ling. Eric Ling menyesap tehnya, kamu tidak perlu gugup. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu. Kamu bicara, apa yang aku tahu,
Aku akan memberitahumu segalanya, kata Bobby Sun.